Oke, halo, selamat Halo, sore, sahabat S dimanapun berada. Jumpai anak-anak kelas 7 dan 9 di sekolah SMP. Ya, dimanapun berada, terutama anak-anakku yang ada di daerah kota Yogyakarta. Selamat datang kembali di KBS Online Dindikpora Kota Yogyakarta yang secara rutin kita akan hadir menemani eh, anak-anak yang sekarang sudah berada di kelas 7, 8, atau 9 SD. Oke, ini mungkin kali pertama kita ketemu di tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Bagaimana anak-anakku? Sudah berada di kelas baru, level yang baru. Suka kan? Iya. Oke. Program dari KPS online, terutama bahasa Inggris, akan selalu menemani kalian dalam belajar bahasa Inggris. Dan kali ini kesempatan yang sangat menyenangkan di hari pertama KPS ini. Kita akan hadir terutama untuk anak-anak yang sekarang ada di kelas 8. Oke, ayo gabung ke kita yang sekarang sudah duduk di kelas 8. Hari ini kita akan belajar suatu teks ya yang sangat penting yang mungkin anak-anak akan selalu menjumpainya nanti ya. Nah, ini uh, aku, Mem Susana, akan temani oleh Mr. Widi. Mr. Widi. Halo Mr. Widi. Ya, ini halo, Mr. halo. Widi Cahyono dan aku itu Endang Cahyani ya. Harus diingat itu. Ya. Oke, anak-anak, yuk kita tanya Mr. Widi, hari ini mau belajar apa, Mister? Oke, good afternoon everyone. Ya, selamat Silakan. siang menjelang sore ini. Am, Kelas 8 itu sepertinya akan banyak belajar tax recount ini kayaknya kita hari ini. Kita akan mulai dengan tax recount dulu supaya agak beda dengan yang waktu di kelas 7. Ya, Yes, oke. Nah, gimana ini mungkin langsung mulai atau kita sambil nunggu yang mau join kayaknya? Kita ya tunggu-tunggu boleh yang kita tunggu join. kira-kira 1-2 menit ya, Pak. Ya, sambil Oke, sambil menunggu. Ah, Sepertinya kelas 8 itu untuk tax recount ada di banyak sumber ya, sahabat nah KPS semuanya. betul. Jadi tidak hanya ada di buku paket, ada di apa, ada di modul tertentu, tapi memang banyak tersedia di banyak hal. Nah, Iya salah betul. satunya kalian bisa belajar tentang khususnya tax recount seperti yang hari ini atau belajar bahasa Inggris pada umumnya di channelnya KBS Online begitu. Ya kayaknya kita mulai saja ya Bu Susana, nanti yang mau join biar langsung join Ya, saja. oke. Ya, Yes, Pak. okay, so let me share my screen. I'm talking about recount tax. Ya, uh, wait a minute. Hmm. Ini sepertinya saya full screen ya. Oke, Anak-anak, sebenarnya tax recon ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh, Nan.
Misalnya anak-anak bercerita-cerita ya, ketemu teman cerita tentang apa yang dilakukan tempo hari atau apa yang dilihat atau dialami yang sudah lewat ya. Mungkin kalau di kelas baru kita cerita tentang apa ya, mungkin kita kalau yang kelas 7 mungkin di SD seperti apa ya. Atau sehari-hari Anda, ih dulu pas 7 gini gini gini, ada pengalaman-pengalaman eh, apa canda, menyenangkan, mengharukan mungkin. Ini sepertinya Bu Susana keluar deh, terlempar. Mungkin bisa join lagi deh. Ya, oh ini sudah muncul, sudah ada kok. Balik lagi, sudah balik lagi. Or Ya, atau saya mulai ya. ya, oke Oke. Pak. Ya, ya seperti yang Bu Susana bilang, tax recount itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita ketemu teman, kita ketemu orang lain, kemudian ngomong, semalam saya nonton film loh, cerita-cerita kayak gitu, nanti ada hubungannya dengan tax recount. So mostly recount text speaking or writing about past event. Ya, jadi teks ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah terlewatkan, sudah lewat, sudah berlalu, bukan terlewatkan. Nah, Ya, betul. nih, oke. Nah, masih ingat ini kira-kira kejadian di apa gitu? Ya, ini momen-momen belakangan ini kayaknya bakalan ini Iya, deh. sebentar lagi kita lihat yang kayak gini, Lagi Pak. ini Ya, mungkin kita bisa cerita yang nginget-inget tahun lalu ya. ya nginget-inget yang tahun lalu, yang kejadian tahun lalu ya. Ini did you celebrate Indonesia Independence Day? Ya, kayaknya gitu. Nah, oke. Itu, I wow, have what some pictures to fun. show you. Nah, ya, pasti seru deh ngomongin kayak gini nih. Ya, oke. So, ya, Wow. oke. We are talking about recount text ya. Kita ngomongin teks recount. Kalau kita melihat sebuah tulisan teks begitu yang panjang gitu, kita ibaratkan ada apa namanya ya, ada kayak orang yang sedang berdiri, maka ada Mhm. kepalanya, ada badannya, ada kakinya Hmm. gitu. Nah, kalau teks itu kita lihat seperti itu, maka di kepalanya, di bagian atas itu kita akan menemukan namanya adalah orientation gitu. Ya, So, oke. ya jadi ya orientation itu bahasa gampangnya pembukaannya kayak apa sih? Biasanya di Mhm. situ akan menyebutkan siapa yang terlibat, di mana, Mhm. kapan kejadiannya Oke. gitu. Ya, nanti kita Ya, lihat dengan contoh yang lebih real nanti. Tapi ini sebagai awal saya berikan apa namanya frameworknya dulu seperti ini ya. ya. Jadi ini membuka itu. Kemudian di bagian tengahnya yang ini sebenarnya yang lebih banyak namanya a series of event ya, record of events. Mesti isinya banyak. Mhm. Tells events recounted in chronological order. So Oke. uh, jadi teks ini disajikan lebih enak dengan mengatakan seperti urutan waktu, chronological. Kalau kita Oke, cerita, sequence. tahun lalu kita ini loh, apa namanya? Kita memperingati Hari Kemerdekaan. Paginya upacara, habis itu seru-seruan, ngapain gitu. Belum diceritain. Oke. Urut And waktu the ya, last Pak ya. one, ya betul sekali. Ya, urutannya sesuai waktunya. Mhm. Kemudian belakangan itu biasanya dikasih kan ini orang yang bercerita biasanya ngomong, tapi capek Hmm. banget loh gitu. Tapi seru deh gitu. Hmm. Nah itu komen Ya, ya, saja. ya. Nah Oke. ini Jadi kurang gambaran. lebih Ah, comments itu
kayak misalnya, jadi setelah cerita macam-macam gitu, terus so what gitu ya, apa pentingnya Anda cerita gitu ya Betul Pak ya. Jadi sekali. Ya, recounting kita itu ada maknanya gitu ya. ya betul Evaluates the sekali. significance of the event ya. Oke. Oke, Yes. ya. Apakah bisa ini ya Pak? Isinya bisa kesimpulan kayak gitu? Kesan Oke, tadi ya. tadi Pak Wite bicara tentang kesan juga ya. Iya, betul. Ya, jadi di bagian akhir ini bisa berisi tentang kesan dari ini penuturnya misalnya atau penulisnya terhadap Hmm. kejadian atau apa Opinion yang bisa nggak Pak? diceritakan. Opini Oh, bisa bisa, nggak? bisa, Bisa bisa ya, kasih oke. opinion. Misalnya gini, setelah itu, oh gimana ya kalau besok kita bikin acara yang agak beda lagi, gitu kan opinion. Ya, oke. Atau Ya. menurutku acara itu seperti apa gitu. Oke, nah ini saya kasih apa namanya eh, teks yang real, di mana ini kita sebut orientation. Sebenarnya kalau saya bilang orientation, events, kemudian comment itu nggak penting karena nanti kalian itu sebenarnya kalau sudah membaca atau bahkan nanti ketemu di soal tertentu kan nggak ditanyakan itu orientasinya apa, tapi mungkin yang Mhm. ditanyakan informasi tertentu, implikasinya dan sebagainya. Tapi sekedar pengetahuan maka ini saya berikan itu. Ya harus tahulah. Tapi ini kan sesuatu yang gampang saja. So in this orientation you will find on August 17 ini menyebutkan waktunya. Waktu, Kemudian oke. SMP Merdeka, kemudian ada all students, kemudian Mhm. ada yang lain lagi. Ini akan menyebut pokok masalah yang akan diuraikan di teksnya, kira-kira begitulah. Hmm. Kapan waktunya? Oh, waktu itu tanggal 17 Agustus. Eh, di di mana? Oh, di sekolah. Sekolahnya apa? Kebetulan ini contohnya SMP Merdeka gitu. Terus siapa Ya, saja? Oh, teman-temanku, misalnya aku dan teman-temanku. Kalau di sini disebut all students. Jadi ya. eh, seluruh siswa. Ini kan gampang. Lu mereka ngapain sih? Oh, mereka mau bikin acara atau yang diceritakan itu celebrate Independence Day. Waktu itu merayakan hari kemerdekaan. Nah, kira-kira begitulah. Nah, Hmm. ini orientation. Coba kita lihat. Nah, ini sudah tak kasih warna yang agak beda. In the Mhm. beginning, ini awalnya sudah diceritain. Ada satu kejadian apa diminta atau disuruh untuk berbaris. Line up, yes. Line up and started to march. Oke, kemudian ada then they marched along the decided road passing some village near SMP Merdeka. Terus mereka Hmm. jalan-jalan gitu. Oh, kok jalan-jalan ya? Bukan Mhm. jalan-jalan ya. Apa march itu pawai begitu ya? Ya, pawe. Pawai, pawai. Nah, begitu seterusnya. Ini kemudian ada kejadian yang lain lagi. Not so long Mhm. after gitu. Kemudian ada ngapain lagi? After returning to school dan seterusnya. Jadi di bagian tengahnya karena banyak Mhm. kejadian mungkin akan ketemu dengan kata-kata after, before, apa ya Oke. lagi? To show the Ya, sequence of time ya. good sequence of time. Jadi Hmm. kata yang biasanya menunjukkan urutan kejadian, membantu kita Oke. untuk memudah memahami teks. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kasih warna biru. Everyone felt happy with the events. Ya, Hmm. ini kan tadi Ya, komen, ya komen. reorientation ya. Hmm. Reorientation itu kasih komen. Gitu kayaknya ini ngomongin teks ini. Nah, seperti tadi saya Yes. bilang, kalau ngomongin teori kan ini ya, apa namanya, eh, kita hanya berangan-angan. Tapi nanti kita akan lihat di kayak gini. Kalau ini hanya ini ya, yang teks yang tadi saja, kemudian Hmm. dibuat menjadi tabel saja.
Ya. Sebenarnya ini bisa kalian temukan di sumber-sumber yang lain juga. Nah, here I give you a different text. Yang ini saya berikan tulisan yang agak berbeda ya. Oke, ada during the lunch, kemudian ada after getting the food, yesterday my family and I. Nah, ini mestinya akan menjadi sebuah teks yang urut kalau kita bisa mengamatinya. Mana orientationnya, mana series Hmm. of events-nya, kemudian mana ini ending-nya akan seperti apa gitu. Nah, bisa menebak kira-kira ini? Iya, anak-anak boleh menebak nih, mulai nih. Ya, boleh Berarti kita ditebak harus kira-kira. ya harus apa ya, agak sedikit ngikuti the body of the text tadi ya. Jadi mesti awalnya nih orientation, when, where, who gitu ya anak-anak ya. Nah, oke. Oke. Nah, coba kita Berarti yang lihat. ada keterangan waktunya ya, Nah, yang ada yesterday itu ya keterangan waktunya ya. My family and I. Place-nya ada di zoo gitu ya. Oke. ya, Dan they went to the shop ya to buy some food. Ya, oke. ya, Good. betul. Oke. So, the zero one is the orientation ya. Kayaknya gitu. Jadi Mm-mm. karena siapa, kapan, di mana gampang sekali ditemukan itu. Ya, Walaupun nanti kalau ketemu teks yang agak kompleks itu ya, ya harus berpikir ya. Tapi ini contohnya biar mudah dulu. ya. Nah, Nah, itu yang cerita event tentang ya, event berikutnya event one ya. Ini ada clue-nya ya rupanya ya Pak Wide ya. Karena ada, dia ya. buy some food gitu ya. Terus Hmm, yang event pertama after getting the food. Kayaknya clue-nya itu ya. ya Mm-mm. betul. Nah, seperti itu anak-anak besok kalau mencari keterkaitan ya antar event gitu. Oke, Event betul. after Nah, getting the food, we went to the house when we saw birds and reptiles which only came out at night. Okay. ya, Yes. oke. So, ini event 2 ya, before having lunch karena yang paling atas during the lunch, selama makan. Oh, nggak mungkin kalau oke Yes. ya, paling paling bawah before having lunch. Ya, sebelum Mm-mm. makan siang. Siang. Oke. Sebelum makan siang, ya ini naik. Oh, ternyata naik gajah. Naik gajah We dulu. went for a ride on an elephant. It was a thrill to ride it. Yeah. Even I never ride an elephant. Ya, ya, oke. Ya, ini ya, kalau sudah disusun utuh, kira-kira susunannya seperti ini, Ya. menjadi sebuah teks yang utuh, mulai dari orientation, events, kemudian ada komen. Kita lihat di situ ada, it was Mhm. because we had much fun activities and many places at the zoo. Nah, ini Ya. cerita seru banget, capek banget gitu. Ya, berarti Nah, ini ya, penulisnya menggunakan komen berupa impression atau ya kesan gitu betul. ya. Oke. Oke, Ya, ya. mungkin Nah, kalau kalau aku yang bercerita ini nanti kesannya, wow, it's so horrible to ride an elephant. Bisa juga ya, ya, Nana. Jadi comments itu is very personal. Ya, oke, sometimes ya, different people will have different impression or different opinion or different mungkin they say their suggestion ya many things ya. yes, good, Tapi bisa juga. ya, oke. Kita lihat yang teks yang agak beda ini. Nah, ini agak Hmm. panjang, tapi mungkin kita nggak harus merinci ini, tetapi karena kita baru ngomongin tentang struktur teksnya ya. Jadi kalau tadi ngomongin ada orientation, ada event, ada command atau reorientation itu Hmm. ngomongin struktur teksnya. Ya, ini contoh yang lain. Tapi nanti mestinya ada bagian lain yang harus kita diskusikan ya, selain susunan ini. Jadi kalau hanya event satu, event dua,
ini apa nama sorry, yang ini tinggal memindahkan saja di ini. Ya, Kayaknya yes, I think it's so easy for you, tapi kayaknya ada yang perlu kita diskusikan lagi, kecuali gambarnya ya. Nah, ini mestinya saya ambil kalimat. Nah, oke, jadi recount itu bisa bisa macam-macam ya. Tidak harus cerita tadi, tetapi ternyata sebuah conversation, sebuah pidato itu kalau diceritakan ulang bisa menjadi sebuah text recount atau hmm, newspaper report gitu atau hasil hmm, interview ya, atau ini eyewitness apa kuwi jenengane hmm, anu eyewitness accounts, laporan saksi mata gitu ya ya, atau surat ya surat yang menceritakan sesuatu. Jadi nanti oke. kalau suatu saat kita ketemu surat yang kita soal soal kok bentuknya surat tetapi di dalamnya cerita bisa jadi ini adalah text recount misalnya tapi sekarang mungkin Recount. orang tidak bersurat ya ngirimnya message apa Email, sudah WA, sudah jarang email. sekarang ya oke Iya. em, Oke. Oh ya, berarti kalau misalnya sejarah, history itu masuk juga ya Pak Wito ya? oh iya betul sekali. Hmm. Hmm. Sejarah history apa namanya kalau kisah hidup seseorang itu apa biografi. Biografi. Oke. Nah, oh Yes. ini tadi sudah ya yang mengulang saja ini kalau struktur teksnya seperti ini kayaknya tidak perlu saya ulang. Nah, yang ini language features yang mungkin apa butuh pengetahuan lagi karena waktu di kelas 7 sepertinya belum belajar yang bagian ini. Ya. Oke, language features itu bahasa yang dipakai ini yang paling atas past tense to retell the events. Kelas 7 baru belajar teks deskriptif sepertinya yang Ya, bentuknya monolog betul. ya. Pakainya Oke. simple present. Simple present. Nah, sekarang kalian akan belajar menggunakan bentuk past tense. Apa sih bentuk past tense itu? Ya, karena konsep tentang tense itu beda banget dengan ketika kita belajar bahasa Indonesia, mestinya kayak gitu ya. Betul. Jadi, Ya. ringkasnya yang past tense itu nanti kita akan belajar kalimat yang maknanya itu dipakai untuk mengungkapkan kejadian yang sudah berlalu. Namanya past tense. Oke. Jadi Jadi kalau sudah lepas dari masa sekarang ya, sudah lewat. sudah lewat paling tidak ketika kita ucapkan bisa tadi Mm-mm. pagi, bisa barusan, bisa kemarin, bisa minggu lalu, maka nanti akan ketemu ada kata-kata yesterday, last week, atau pakai ago, 2 days ago, long time ago, dan Mm-mm. begitu seterusnya. Jadi itu keterangan waktunya, tapi kalimatnya akan ada yang berbeda. Ini paling gampang sih kalau dicontohkan kata nanti sebenarnya ada penjelasan yang lain ya untuk Mm-mm. past tense, tapi itu pengantarnya dulu. Kemudian apa tadi time connection ini yang kedua, yang ada first, next, then, Mm-mm. pertama ngapain Ya, atau sampai uh, finally gitu ya. finally gitu. Pertama, kedua, setelah itu, after that, after, before. Tadi sudah ada contohnya itu. Kemudian sama di teks deskriptif biasanya juga ada yang memberikan detail-detail tertentu. Kita bisa menggunakan adjektif, kata sifat, dan sebagainya ya. Kalau ini tentang siapa, apa, kapan, di mana, tadi sebenarnya sudah kita tunjukkan. Biasanya karena itu cerita kan, cerita seperti hanya berita itu kan ada siapa, apa yang dilakukan, Iya. kapan, di mana gitu. Ini maksudnya seperti itu sebenarnya. Oke, Em, ini ada contoh kayaknya. Iya,
Ini cerita tentang seseorang yang jadi guru ini. Pengalaman seorang guru ya. Sekali-sekali Pengalaman. baca Jadi pengalaman guru. karena apa namanya recount itu memang fungsinya untuk mencerita to share experience itu paling gampang ya. Yes. Berbagi pengalaman ini ada pengalaman yang agak menggelikan kalau kalian bisa mengikuti bacaan ini ya. Oke, saya mungkin tidak detail ya, kayaknya waktunya mungkin nanti nggak terlalu Iya, panjang tapi gitu. mungkin sedikit contoh past tense-nya Pak. Mari kita identifikasi nih, misalnya Oke, boleh ya. kata kerjanya nih di paragraf satu, contohnya ada kata had gitu ya. I Oh had ya, to teach a new English class. I read. Nah ini anak-anak, read. ya Bacanya betul bukan read sekali. ini, read karena Bacanya past red ya. tense. Yes. And then it was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Nah, ini ada kata was, ada were. Nah, ini mungkin jadi ciri-ciri anak-anak nanti kalau ada paragraf dengan kalimat-kalimat pakai was, were, kemudian ada yang bentuk kedua, namanya bentuk kedua ya kita sebutnya. Ya. Ada had, ada read, Ada di was, paragraf ada were. ya Ya. ada was di paragraf 2, lalu ada wanted. So I wanted to wear the most appropriate suit of the children's class. Wanted. Nah, itu kata kerja past tense. Oke, ada thought. Nah, ini anak-anak mungkin bisa eksplorasi ya nanti sebelum masuk kelas nih ya. Lebih dulu dipelajari anak-anak dibuka English past verbs ya. Di situ ada kata kerja list, kata kerja dalam bentuk kedua ya, bentuknya past. Nah, ada yang regular, ada irregular. Yang regular yang pakai ed tadi ya, anak-anak. Ada wanted ya. Oke, lalu di sini ada walked, ada watched. Nah, ini pakai ed nih. Itu. Ya. Oke, ini kayaknya endingnya lucu gitu ya, Ya. karena kiddies group, tapi ternyata yang kursus itu orang dewasa semuanya terlanjur pakai baju Oh my lucu God, gitu. gitu ya. I nearly died. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Iya. So funny. Ya, ini cerita yang lucu. Mungkin tapi kan kadang-kadang cerita itu ada yang ini ya, yang Ya, apa menggelikan betul. gitu ya. Oke Ya, ya, jadi ini ini comments-nya ini ya, impression yang lucu gitu ya, funny. oke. Ini vocabulary-nya yang tadi dipakai ya. Ada Ya, oke. sebagian mungkin bukan kata kerja, tapi yang bagian lagi kata kerja, apalagi yang Ya, kelihatan oke. pakai decided, walked, watch, astonished, died, apologized itu yang pakai ed. Nanti mestinya kata-kata ini kita harus punya daftarnya gitu banyak. Ya, Kalau sekarang kan nyari itu gampang ya, kalian pada punya HP, jadi mungkin dicarinya lebih gampang. Sorry. Ya, ini yang contoh kalimat past tense yang tadi ditemukan di bacaan tadi. I had to teach. I write a list of students' name. It was kiddies group. That was the first day dan seterusnya. I wanted to wear. I hmm. decided. I walked through the door happily gitu ya. Ini contohnya. Nah, yang agak susah memang kita mungkin karena eh, di dalam bahasa Inggris itu kapan sih suatu kata itu ditambah ed atau kata yang mana yang nggak boleh ditambah ed. Contohnya kata read itu bentuk
aslinya ternyata bentuk pastenya itu red dan tanpa ada tambahan apapun. Sedangkan Mhm. kata decide itu ya pakai id, wanted itu pakai id, yang mestinya kita akan cari daftarnya itu dulu di sumber yang lain gitu. Nah, jadi itu yang apa namanya yang menjadi pokok pelajaran kita untuk saat ini. Kita praktek sedikit saja ya. Ya, ini tadi teksnya sama dengan yang tadi. Kemudian, nah kalau ditanyakan tentang apa ya, ya mestinya harus dibaca dulu tadi. Tapi karena ini cepet-cepet saja, ya ini sebagai contoh saja. Ya, tadi tentang yang hal yang menggelikan gitu ya. Nah, kayak Ya, ini lucu, jawabannya kayaknya menggelikan. eh, eh, nampak jelas jawabannya ya. Menggelikan, tapi ya ada malu ya. Agak malu-malu sedikit itu terlanjur pakai ini ya, terlanjur pakai kostum anak-anak ternyata kelasnya bukan. Iya, Nah, ini informasi yang apa yang harus kita cari di dalam teks. Nah, makanya tadi saya bilang kalau hanya perkara nama orientation, events itu cukup pengetahuan saja, tetapi karena nanti bagaimanapun juga kita akan mengerjakan tes, mengerjakan ujian, itu tidak akan ditanyakan tentang ini orientation apa mm-mm. bukan sih gitu nggak, tapi informasi yang ada di dalamnya mestinya yang kita harus Iya, ketahui gitu. Ya, ini oke. Nah, kayak gini mungkin so ada much. beberapa kata yang ditanyakan. Contoh saja, sorry, contoh saja ini kata di underline word ini kayaknya nanyain tentang sinonim ya. Nah, jadi Ya, kata. Ya mungkin itu Bu Susana dan sahabat KBS semuanya yang hari ini bisa kita pelajari sebentar. Eh, Kalau ada pertanyaan, ada apa eh, apa misalnya perlu penjelasan lebih lanjut, nanti silakan hubungi di KBS online gitu. Nah, iya. kayaknya Oke. kita Terima kasih Pak Wide atas pengetahuan, pemahaman tentang recount text ya anak-anak. Jadi eh, recount text itu, jadi kita bisa ini ya simpulkan, recount text itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ya, sehari-hari Anda bisa bercerita, sharing information, sharing experiences or the last events to other peoples ya untuk eh, kebutuhan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa memahami bahwa sebuah recount text memberikan makna sesuatu. Dan kali ini anak-anak sudah tahu triknya ya. Oh, ternyata ada di bagian reorientation. Nah, itu apa pentingnya? Hari ini kita belajar dengan Pak Witi tentang the body of the text ya, recount text. Thank you very much Pak Widi. Okay, and yeah, I think we'll meet one maybe in the next time. Yeah, we'll meet again, anak-anak. And thank you for your attention. And see you. Happy study. Nah,